Shalom. Ya, Shalom. silakan duduk. Silakan duduk. Mempelai Tuhan Yesus Masia. Ya, puji Bapa Yahweh. Kita dapat beribadah di Sabat ini. Ya, tidak semua orang bisa beribadah di hari Sabat, ya, karena Sabat adalah hari perhentian. Ya, kita akan memulai dapat Elohim. Sebelumnya secara singkat ya, saya akan menyampaikan visi misi kita dan hierarki dari Samaim dan juga latar belakang historikal kita. Visi misi kita adalah pelayanannya dari Samaim, ya, dari Yerusalem baru. Amin. Itu visi misi kita, visi kita, dan kita memiliki gembala agung sinode pusat kita, yaitu YYRH Echad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach Kodes Echad, ya, karena itulah gembala agung kita, ya. Kalau gembala manusia itu terbatas, ya. Lalu misi kita adalah ready to rapture, siap untuk rapture, ya. Seperti yang saya sampaikan, mungkin ini terlalu yakin gitu ya. Dan saya percaya kita harus yakin, kita siap untuk di rapture, ya. Jangan kita suam-suam kuku, ya. Karena apa? Karena seperti yang sering saya sampaikan, banyak orang diberi penglihatan mengenai rapture, ya, tetapi tidak tahu bagaimana untuk bisa di rapture, ya. Itu bukan hal yang gampang, ya. Karena banyak orang di sana sini, terutama yang sudah menyembah Bapa Yahweh, itu mengatakan, memanggil nama Bapa Yahweh, Tuhan Yeshua, sudah bisa di rapture. Belum tentu, ya. Tapi memang syaratnya harus memanggil nama yang benar dan kudus. Itu syarat awal untuk bisa di rapture, ya. Meskipun kemarin saya melihat ada beberapa komen, ya, cuma akhirnya saya tidak tanggapi komen-komen itu. Dia bilang tidak sesuai dengan firman, katanya, ya. Saya juga orang, makanya netizen ini bingung juga, ya. Mereka kalau bikin komentar itu sesuka hatinya saja, ya. Ya, saya sudah bikin di situ email. Kalau mau email saja, ya. Utarakan semuanya, ya, biar bisa saya balas kalau email. Kalau di komen itu ya nggak ada gunanya, ya, hanya 1-2 baris, 3 baris berkomentar, berdebat di situ tidak ada gunanya, ya. Tetapi intinya adalah kita YYRH Ministry berdiri bukan karena manusia, ya, karena di masa-masa terakhir ini, ya. Kenapa dikatakan masa-masa terakhir? Karena memang waktunya sudah sangat-sangat dekat, ya. Sebenarnya secara logika ini tahun 2024, ya. Harusnya kalau penanggalan itu tepat, harusnya sudah 24 tahun yang lalu itu sudah memasuki masa akhir di hari ke-6. Ya, artinya apa? Artinya harusnya kita sudah memasuki di namanya kerajaan 1000 tahun, ya. Tetapi orang mengatakan, wah itu ya mungkin belum sekarang, belum nanti, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi. Orang selalu mengatakan seperti itu, ya. Tapi yang pasti itu ada penggenapan atau akhir dari hari ke-6. Karena apa? Kerajaan 1000 tahun adalah hari ke-7, hari peristirahatan, ya. Artinya tidak mungkin hari-hari ini terus sampai ya 100 tahun lagi, itu tidak mungkin, ya. Atau berapa tahun lagi, ya. Sebagaimana ada beberapa mempelai Tuhan Yesus Masia yang sudah diberi karunia untuk menyingkapkan, ya, rahasia rapture, ya. Itu ya tidak sampai, ya, mungkin sekitar 2 tahun lagi, ya. Yang pasti nanti netizen akan berkomentar, wah itu siapa lo bilang 2 tahun lagi. Ya, apapun itu, ya. Makanya kalau dilihat dari khotbah-khotbah saya sebelumnya,
bahkan nanti rapture terjadi pun, dunia ini akan menyangkal. Ya, sekali lagi saya katakan dunia akan menyangkal itu rapture. Karena apa? Karena yang di rapture sangat sedikit. Ya, seperti saya sampaikan cuma 100-200 orang seluruh dunia. Ya, jadi tidak usah bermimpi kita bisa di rapture miliaran orang, ratusan juta orang, puluhan juta orang, jutaan orang, itu tidak mungkin. Ya, apa alasannya? Coba kembali lagi nanti kepada apa yang saya sampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya ya. Jadi ya sama seperti zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora cuma 3 orang dari ratusan juta manusia pada saat itu. Ya, karena itu sudah 1600 tahun. Bahkan Sodom dan Gomora itu ya sudah ribuan tahun setelah Adam ya. Artinya manusia juga jumlahnya sudah miliaran ya. Tapi cuma 2 orang, cuma 3 orang. Bahkan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu pun yang lahir dari Mesir itu cuma 2 orang. Ya, cuma 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian, yaitu Joshua dan Kaleb. Ya, Musa saja tidak. Yang lainnya itu lahir di perjalanan selama 40 tahun. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, ya sejarah orang-orang kudus, maka yang diselamatkan itu sangat sedikit. Ya, selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya yang dahulu, ya, yang dulu satu pelayanan sama saya. Ketika mereka kaget melihat saya sudah menyembah Bapak Yahweh Tuhan Yesua, lalu saya tanya, Bapak, apa dasar Bapak bisa di rapture? Lalu dia sebut nama sesembahannya. Saya bilang, silakan Pak, silakan. Saya bilang, Bapak tahu apa artinya itu? Saya bilang. Dia diam, dia tidak tahu. Saya tidak tahu kalau itu, saya bukan ahli bahasa. Oh, bukan masalah ahli bahasa Pak, saya bilang. Sekarang saya tanya, waktu Bapak lahir, Bapak dari suku apa? Bapak bicara apa? Orang tua Bapak, itu juga saya. Begitu juga dulu, waktu malaikat Gabriel ngomong ke Maria, dia berbahasa apa? Apakah berbahasa roh atau berbahasa apa? Dia berbahasa Ibrani. Ya. Sekali lagi, sekarang nama Tuhan kita itu nama Ibrani yang ada artinya, bukan nama asal-asalan. Ya, bukan nama yang alasannya terjemahan. Ya. Sementara terjemahannya sendiri pun dibalik di refer ke arti Ibrani. Itu aneh. Ya, makanya saya kembalikan ke bahasa aslinya. Ya, kalau kau memang yakin nama itu benar, kembalikan ke bahasa aslinya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana penggenapan nama. Ya, itu ya. Jadi kita ready to rapture. Kalau cuma 100-200 orang di rapture, betul seluruh dunia akan menyangkal. Karena tiap hari orang di seluruh dunia ini hilang itu bukan cuma 100-200 orang, tapi puluhan ribu orang tiap hari hilang. Ya, ada yang tenggelam, ada yang macam-macam, nggak kembali lagi rumahnya maksudnya. Ya, jadi itu ya, sekali lagi saya sampaikan. Lalu yang berikutnya hierarki Samaim, ya ini garis besarnya seperti ini ya. Di tahta itu adalah YHWH ya. Karena Yahweh Yeshua Ruach Kodes itu adalah satu adanya ya. Jadi dia bukan 3 pribadi tapi dia satu ya, satu. Dia bisa menjadi apa saja, ya, bahkan lebih dari 3 dia bisa, ya. Artinya dia echad, lalu mempelai. Kita adalah mempelai. Lalu di tahta itu ada yang namanya metrai, perjamuan, urapan kudus, lalu keluarga kudus dan hidup di surga, ya, di Samaim, ya. Ini saya tidak ulangi lagi ya. Lalu ada hierarki malaikat. Itu ada serafim, kerubim, malaikat singgasana, itu namanya malaikat tahta. Ya, ada malaikat kekuatan, ada penghulu malaikat, dan ada malaikat-malaikat lain. Ya, artinya apa? Ini malaikat ini jangan main-main ya. Para mempelai Tuhan Yesus Mesias, kalau kita perhatikan malaikat ini luar biasa kekuatannya, ya, luar biasa. Begitu juga malaikat yang jatuh itu ya, fallen angel itu kekuatannya luar biasa.
satu penghulu malaikat aja bisa menghabisi sampai ratusan ribu manusia hanya dalam tempo waktu yang sangat singkat. Makanya bumi ini dijaga oleh Bapak Yahweh. Kalau enggak, malaikat yang jatuh itu bisa menghancurkan bumi ini dalam sekejap mata. Karena mereka kekuatannya super power ya. Tapi sekalipun mereka punya kekuatan super power, kekuatan mereka tidak ada seujung kukunya daripada kuasa Bapak Yahweh ya. Artinya apa? Artinya malaikat-malaikat tingkat tinggi yang jatuh ini itu yang menghadapi kita sangat kecil ya, sangat kecil ya. Tetapi karena ada perlindungan dari Ruach Kodes, Roh Kudus yang diutus oleh Bapak Yahweh Tuhan Yesua, maka kita dijaga ya dengan malaikat-malaikat yang ada dari Samaim ya, dari surga. Itu yang mengenai hierarki malaikat. Lalu kita lihat latar belakang mengenai YYRH ya. Pertama mengenai penggenapan firman Yahweh Elohim Zebaoth ya, penggenapan nama dia berkali-kali kita sampaikan. Yahweh itu Yod-He Waw-He ya, lihat paku, lihat tangan ya, itu belum digenapi ya. Yod itu tangan ya, makanya dia lihat paku itu wow ya. He itu lihat ya, lihat paku, lihat tangan. Lalu digenapi dengan Yeshua Yod-Sin Waw-Ayin, lihat paku, hancurkan tangan ya. Ini juga asal usul kata ini juga bukan sembarang kata ya, Bapak Yahweh menyampaikannya ya, tapi semua sudah diatur dari Samaim ya. Artinya gematrianya saja sudah 8, kudus atau dipisah ya. Nah, lalu kita lihat juga nama Yunani ya, nama Yunani itu ya inilah yang saya bilang tadi, seolah-olah sama dengan nama Yeshua ya. Kalau ya kembali lagi saya katakan, kalau kita lihat di Google Translate ya, kalau kita tulis nama Yunani maka keluar nama Ibrani itu Yod-Sin Waw-Ayin, keluarnya nama Ibrani. Padahal kita jelas-jelas tahu belakangnya itu bukan huruf A tetapi huruf S ya. Nah, jadi di sini saja ya kita mengeraskan hati, sama seperti saya ya. Saya juga dulu mengeraskan hati. Sebenarnya secara waktu saya sudah mengenal nama ini sudah cukup lama. Waktu saya masih SMA ya, sekitar 40-an tahun yang lalu, saya sudah tahu nama ini ya. Tetapi ya tidak pernah mau tahu. Menurut saya juga sama ya. Bahkan ketika saya jadi pendeta 20 tahun, pelayanan saya 35 tahun, selalu sama sampai saya dibukakan. Nanti kita akan lihat mengenai tema kita pada topik kita pada saat ini adalah diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya Yeshua HaMashiach supaya ikut di rapture. Ya, jadi ini juga judul topik kita hari ini juga, ini saya juga minta hikmat dari Bapak Yahweh ya. Karena ini juga sudah saya ulas sebenarnya di persiapan ya, mempersiapkan mempelai kudusnya ya. Tapi supaya backgroundnya kita ketahui kenapa diutus ini maksudnya apa gitu ya. Nah, itu tadi penggenapan nama itu tadi nama Yunani itu tidak sama dengan nama Ibrani ya. Begitu juga di bawahnya ada itu arti dari nama Yunani tersebut ya. Ya, saya juga bingung, ada ahli-ahli Ibrani, bahasa-bahasa Ibrani juga selalu mengarahkan ke nama Ibrani ya, dari Yunani ke Ibrani selalu, pokoknya semuanya ke Ibrani ya. Itu udah bergelar profesor, doktor ya, itu sudah ahli-ahli kitab katanya ya. Ya, makanya sebenarnya manusia ini otaknya kecil sebenarnya ya, tapi merasa hebat gitu ya, merasa bisa masuk ke Samaim ya, merasa bisa masuk ke surga ya. Makanya saya juga selalu mengatakan, kalau ada orang yang pernah ke Samaim, ke surga, dan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, boleh ketemu sama saya, kita angkat sumpah
siap masuk lautan api. Ya, artinya apa? Artinya ini tidak main-main. Ya, ini bukan kata-kata ini. Saya juga tidak mau. Kalau tidak diutus, tidak disuruh, saya juga tidak mau. Saya bilang, saya nyerah. Berikan ke orang lain. Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi ya, itu nanti kita lihat ya. Nanti ini bagian dari ini. Artinya apa? Artinya jadi nama tadi perlu kita ketahui ya. Lalu penggenapannya mengenai kelahiran dan kematian. Ya, kelahiran kita tahu kelahiran Tuhan Yesus itu 15 Tisri ya, pada saat hari raya Sukot, Pondok Daun di Imamat 23. Kematiannya itu pada hari Rabu 14 Nisan. Ya, besok Senin ya, artinya pergantian antara Minggu dan Senin itu 14 Nisan. Ya, pergantian jam 6 sore ya, bukan jam 12 malam sesuai dengan tanggal Ibrani. Ya, jadi 14 Nisan besok adalah hari raya Pesah atau Paskah. Jadi Paskah itu ya, di dalam penggenapan firman Yahweh yang benar adalah kematian Tuhan Yesua. Sekali lagi, Paskah itu sesuai dengan firman Yahweh Elohim yang benar adalah kematian Tuhan Yesua, bukan kebangkitannya. Karena apa? Karena itulah yang disebut dengan Sabat Gadol. Ya, bukan Sabat mingguan, ya. Sabaton, Sabat besar. Ya, itu harinya bisa hari apa saja. Pas kebetulan memang kematian Tuhan Yesus pada saat Paskah itu adalah jatuh pada hari Rabu 14 Nisan 3790 tahun Ibrani. Ya, nanti coba dihitung lagi ya, 3790 tahun Ibrani. Ya, itu semua ada datanya. Ya, sementara Yunani tidak jelas. Ya, tidak tahu saya dari mana asalnya, tanggal lahir dan kematiannya. Artinya itu beda. Nah, ini lagi yang berikutnya. Kita mengetahui nama Yesus itu berasal dari Samain, dari surga, di mana malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Jadi di sini kesimpulannya adalah Yesua tidak sama dengan nama Yunani. Artinya tidak mungkin. Kalau orang mengatakan sama, harusnya lahirnya sama, matinya sama. Logikanya seperti itu saja, ya. Kalau mengklaim lahir di sana, mati sana lebih benar, ya tidak apa-apa. Ya, cuma di sini saya sampaikan, ya, kalau tokoh, ya, atau manusia yang lahirnya berbeda, matinya juga berbeda, berarti orangnya berbeda, ya. Itu ada yang benar, ada yang tidak. Begitu juga ada di tokoh satu lagi ya. Cuma saya tidak akan bahas tokoh yang satu lagi ya, yang lahirnya juga 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus ya. Itu saya tidak bahas di sini. Tapi artinya di sini saya ingin menyampaikan supaya kalau memang Anda adalah salah satu dari mempelai Tuhan Yesus Masiah, pasti Ruach HaKodes, Roh Kudus menjamah Anda untuk diselamatkan. Tetapi kalau Anda bukan mempelainya, Anda tidak mungkin diselamatkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mempelai Tuhan Yesus Masiah sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, Efesus 1 ayat 4. Sejak sebelum dunia dijadikan itu sudah ditetapkan. Ya, artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mempelainya, bukan untuk umat manusia. Cuma karena kedatangannya ke dunia ini, maka terimbaslah manusia-manusia lain. Itulah namanya mendapat kasih karunia, sehingga mereka diselamatkan. Dan memang itulah bedanya, upahnya nanti beda. Ya, mereka tidak masuk ke dalam Yerusalem baru, tetapi mereka masuk ke bumi baru. Ya, itu yang dibukakan Bapak Yahweh kepada saya ya. Jadi Yerusalem baru itu khusus untuk mempelainya dan yang berjubah putih. Ya. Dan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit ya, cuma ratusan orang seluruh dunia. Ya, kita masuk Daftar Elohim pada sore hari ini. Judul topik kita diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya Yesus Masiah supaya ikut di rapture. Ya, kita baca di Keluaran 3 ayat 10 sampai 15. Para mempelai Tuhan Yesus Masiah
bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Saya ayat yang 10, nanti gantian baru ayat ke-15 kita sama-sama ya. Di depan ada itu tertulis. Ya, ayat 10 saya. Dan sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Dan Musa berkata kepada Elohim, siapakah aku ini? Masakan aku yang akan menaklukkan Fir'aun, dan bahwa aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu dia berfirman, aku ada besertamu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, engkau akan melayani Elohim di gunung ini. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15 sama-sama. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mempelai Tuhan Yesus. Jadi ini apa yang dialami Musa, ya, itulah yang saya alami. Ya, saya sampai berkali-kali mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku ini siapa Tuhan? Saya bukan seperti pendeta-pendeta hebat, ya, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia manapun. Aku hanya orang biasa, saya bilang. Aku tidak sanggup, ya. Saya tidak sanggup Tuhan, saya bilang. Ini terlalu berat. Apalagi waktu itu saya belum ada 1 bulan, ya, baru mengenal nama Bapak Yahweh. Saya bilang sangat berat, ya. Boro-boro bicara begini untuk hidup sehari-hari saja, ya. Saya kesulitan, kami kesulitan. Bagaimana bisa saya harus membawa mempelai kudusmu Tuhan Yesus, ya. Artinya bagaimana saya harus mempersiapkan mereka, ya. Kalaupun saya mempersiapkan, ya paling cuma berapa orang, mungkin cuma keluarga saya juga cuma berlima. Kalau ditambah-tambah ya paling 10, ya, nggak lebih dari itu. Karena saya tahu keluarga saya maupun juga keluarga istri saya. Mereka orang-orang, istilahnya orang-orang dulu yang sudah memiliki latar belakang yang lama, ya. Bahkan saya dibilang sesat, ya. Kamu masuk sekte apa? Ya. Ini harus saya sampaikan karena hal yang sama juga terjadi, ya. Saya percaya kepada para mempelai Tuhan Yesus Masiah juga mengalami hal yang sama, ya. Kamu itu sesat, ya. Itu kan kalau yang mengerti, yang berpendidikan, dia akan mengatakan itu sama, cuma beda bahasa saja, ya. Selalu mengatakan begitu. Makanya kalau saya lihat YouTube, ada katanya ini apa, perayaan Paskah Yahudi, ya, menjelang perayaan Paskah Yahudi. Jadi seolah-olah Paskah itu miliknya orang Yahudi, ya. Paskah itu adalah kematian Tuhan Yesus, ya. Tetapi beda, Pesahnya orang Yahudi dengan Paskahnya kita itu beda, ya. Makanya kalau orang-orang mengatakan kita ini mesianik Israel, saya bilang bukan, ya. Kita ini mesianiknya Yesua. Yes. Karena apa? Karena Israel itu tidak percaya sama Yesua. Meskipun nama Israel, ya seperti saya sampaikan,
Israel itu artinya Yotsin, Res, Alef, Lamed. Ya, Elohim yang menjadi seperti manusia yang tangannya dihancurkan. Itu bicara Yesua sebenarnya Israel. Tetapi Israel jasmani yang ada di sana Timur Tengah itu sama sekali tidak percaya sama Yesua. Sekalipun orang Mesianik Israel, ya, sekalipun mereka sudah percaya sama Yesua, Tuhan Yesua, mereka tidak pernah memanggil nama Yahweh. Ya, mereka menggantikannya dengan Adonai, dengan Hasem. Ya, sekali lagi saya katakan, Adonai Hasem itu adalah sebutan, bukan nama. Ya, jadi meskipun mereka sudah mesianik, ya, percaya Tuhan Yesua, tetapi mereka tidak pernah menyebut nama Bapa Yahweh dan tidak pernah melakukan firman Tuhan Yesua. Mereka tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Mesias setiap hari ataupun setiap sabat, setiap mereka ibadah, tidak pernah. Karena apa? Karena mereka mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah perjamuan tiap hari. Betul. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mungkin kalau ada yang mendengar, betul, Tuhan Yesus Mesias tidak pernah perjamuan tiap hari. Karena apa? Karena belum digenapi. Dia belum menggenapi tubuh dan darahnya di kayu salib. Makanya di malam terakhir sebelum dia ditangkap, dia mengatakan, dia memecah-mecahkan roti dan dia berkata, lakukanlah ini, ya, untuk memperingati akan aku. Ya, artinya apa? Dia meninggalkan wasiat, dia meninggalkan amanat kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Sama seperti ketika misalnya kalau saya seorang pengusaha atau penguasa lah gitu ya, sebelum saya mati, saya mungkin akan meninggalkan wasiat kepada anak-anak saya. Saya akan bilang, nak, kamu cek nanti ya, usaha bapak yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, cek tiap hari. Bila perlu tiap jam kamu cek, jangan lengah sedikit pun. Itu wasiat dari saya. Karena waktu saya hidup, anak-anak saya ataupun istri saya tidak pernah mengecek perusahaan-perusahaan itu misalnya. Tapi ketika saya mau mati, sebelum saya mati, saya sudah kasih wasiat, kamu harus lihat itu tiap hari. Perusahaan-perusahaan, kamu jaga perusahaan-perusahaan itu supaya jangan ada yang bangkrut. Itulah namanya wasiat. Begitu juga Tuhan Yesus, dia tahu. Ya, waktu dia hidup memang betul. Dia tidak pernah perjamuan tiap hari. Bahkan sampai ada yang menghina, mengatakan, oh, kalau itu Tuhan Yesus tidak dirapture dong karena tidak perjamuan. Waduh, hati-hati Bapak Ibu, ya, komentar-komentar seperti itu dicatat loh sama malaikat maut. Itu dicatat, jangan main-main, ya, jangan main-main mengomentari seperti itu. Tuhan Yesus tidak dirapture dong, dia kan tidak perjamuan. Memang seperti saya sampaikan, Tuhan Yesus tidak pernah perjamuan karena belum digenapi. Wong dia bilang, inilah tubuhku, darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk kamu. Ya, yang kalau dia belum disalib, ya apa yang mau dia curahkan, apa yang mau dia tumpahkan, itu ya. Jadi supaya kita mengerti sejarahnya, mengerti yang namanya timeline, ya, aturan, ya. Jadi nggak bisa disamakan. Ya, kalau belum digenapi ya belum. Ya. Itu yang harus diketahui ya, jangan main-main dengan namanya daftar Elohim ya. Makanya saya bilang salah satu syarat untuk bisa di-rapture itu adalah jangan menambah mengurangi firman atau mengarang-arang firman, apalagi mengklaim, mengatakan Tuhan Yesus begini, tidak pernah perjamuan, dia tidak di-rapture dong. Berarti kamu tuh menambah firman, meskipun engkau seolah-olah mengatakan itu lelucon. Itu untuk menyindir orang yang perjamuan tiap hari. Waduh, apalagi kalau kita menggunakan daftar Elohim untuk menyindir orang, menyindir mempelai yang diperintahkan, ya saya tidak tahu lagi ya. Jangankan Anda bermimpi di rapture, masuk Samaim saja belum tentu, masuk surga saja belum tentu ya. Kalau sampai Anda menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus, ya, jangan bermimpi ya. Itu yang ingin saya sampaikan ya.
kita masuk ya mengenai Dabar Elohim, mengenai Musa diutus Elohim. Di sini ada beberapa yang saya poin-poin yang penting ya. Pertama, Elohim itu mendengar keluhan Bani Israel di Mesir. Ya, jadi waktu bangsa Israel di tanah Mesir ya, sejak dari zaman Yakub ya, Yakub itu pindah ke Mesir ya. Mereka sampai keluar itu kurang lebih 430 tahun mereka di Mesir ya, mereka dijajah, mereka dianiaya. Karena Elohim, Bapa Yahweh itu sangat apa ya, istilahnya setia, dia menepati janjinya kepada Abraham ya. Makanya dia mendengar keluhan Bani Israel. Akhirnya yang kedua dikatakan Elohim akan mengeluarkan Bani Israel dari Mesir ya. Nah, mengeluarkan Bani Israel ini berarti kan harus ada pemimpinnya ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Yahweh itu bilang begini, kamu semua keluar ya. Enggak ya, itu harus melalui seseorang ya. Makanya ada semacam perkataan begini, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya ya. Artinya apa? Itu ada utusan ya, setiap itu ada pengutusan. Jadi tidak mungkin misalnya begini, wah mengenai rapture, wah udah kalian begini saja, semua nanti akan di rapture. Nggak ada seperti itu ya. Pasti Bapak Yahweh kirim seseorang. Tidak mungkin rame-rame, tidak mungkin seluruh pendeta di seluruh dunia disuruh, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya, saya bisa pastikan tidak mungkin. Karena apa? Karena saya sudah dikonfirmasi. Ya. Lalu dikatakan yang ketiga, Elohim mengutus Musa. Inilah orang itu. Ya, Musa. Lalu Musa juga begitu. Dia minta tanda supaya Bani Israel percaya bahwasanya dia diutus. Dia minta tanda. Ya. Makanya yang pertama yang dia tanya apa? Ya, kalau kita baca, ya saya baca dari ayat 13. Kalau misalnya gini, Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Wah, luar biasa ya. Ini persis ya, persis seperti yang saya alami. Kalau mereka tanya, kamu kan mengutus aku nih Elohim, kata Musa kan. Nanti Israel akan tanya, nama Elohim itu siapa? Ya kan? Sama seperti sekarang juga begitu. Kalau orang ditanya, yang di rapture itu apa nama itu? Ibrani atau nama Yunani atau nama yang lain? Sama, persis sama. Ya, makanya saya sebenarnya banyak yang mengenai rapture itu banyak ayatnya ya. Ada di 1 Tesalonika 5, ada di Lukas 17, ada di Matius 24, macam-macam ya, ada. Nah, di sini Musa tanya, siapa nama Elohim itu, ya? Siapa namanya? Lalu dikatakan dan berfirman Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada, ya. Eye Aser Eye, ya bahasa Ibraninya, Eye Aser Eye. Aku ada yang aku ada. Inilah kadang-kadang orang-orang pinter, nama Yahweh, nama Elohim itu katanya aku, ya aku adalah aku. Kadang-kadang lucu ya, saking pintarnya dikatakan nama Elohim itu bukan nama Yahweh ya. Yahweh itu pun malah mereka bilang itu sebutan. Ya saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Yahweh dibilang sebutan lagi ya, udah nggak tahu. Masa dibilang aku adalah aku, itu adalah sebut, artinya itulah nama. Mana ada? Eye Eser Eye itu bukan nama, itu sebutan. Artinya ini, aku ini aku, diriku, tapi bukan nama. Ya, ini aku, ini saya. Itu istilahnya, Eye Eser Eye. Ya, maka katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh
Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku, ya, untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Nah, itulah nama daripada Elohim, Yahweh, ya. Itu tadi dikatakan Musa minta tanda supaya Bani Israel percaya bahwa Musa diutus Elohim. Itu pertanyaan pertama tadi ya. Nanti saya tidak baca yang lainnya ya. Lalu pasti yang lain juga akan nanya kan, kamu bisa apa? Kamu menghadap Fir'aun. Fir'aun itu kan penguasa ya. Apa yang bisa kamu buktikan ke Fir'aun ya? Makanya di sini dikatakan Elohim itu memberi tanda kuasa kepada Musa untuk melawan Fir'aun ya. Seperti kita ketahui, Musa itu punya tongkat ya. Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular ya. Begitu juga ketika dia masukkan tangannya ke jubahnya, itu langsung kusta putih, dimasukin lagi sembuh gitu ya. Artinya Elohim memberikan tanda kuasa kepada Musa ya. Seperti kita ketahui ada 10 tulah yang diberikan oleh Elohim kepada bangsa Mesir, di mana tulah terakhir itu adalah kematian anak sulung ya. Itu tanda-tanda itu, tanda kuasa itu tadi ya. Nanti ini saya juga akan sampaikan tanda apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya ya. Lalu dikatakan nama Yahweh diproklamirkan kepada Bani Israel. Inilah nama yang pertama kali diproklamirkan kepada satu bangsa ya. Kepada satu bangsa, akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub ya. Bukan akulah Tuhan, bukan ya. Tuhan itu seperti saya katakan sudah dirubah ya, Adonai ya. Jadi bukan nama ya. Adonai itu bukan nama, Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu sebutan. Jadi Tuhan itu bisa siapa saja ya. Ya memang kadang-kadang kalau kita ngomong ya Tuhan memberkati, Tuhan yang mana ya. Sama seperti misalnya ada orang, oh ya kita kasih duit, terus dia bilang, ini duit dari mana? Itu dari bapak itu ngasih duit sama saya. Siapa bapak yang mananya gue bisa kasih duit gitu ya. Istilah seperti itu. Ini Tuhan ini duit, ini saya dapat berkat dari Tuhan. Tuhan yang mana kasih berkat? Ya. Setan pun bisa kasih berkat. Kenapa saya bilang setan? Kita lihat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ya. Kalau kamu menyembah aku, kata setan kan, aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Artinya apa? Setan pun bisa mengasih berkat, ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan berkat itu selalu dari Bapak ya, tidak. Ya, sebagian besar berkat itu dari setan. Karena setan menyimpan berkat itu di alam roh. Mereka merampas berkat dari Samaim dan menyimpannya di alam roh. Kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena saya masuk alam roh berkali-kali. Jadi saya tahu setan atau fallen angel itu mengambil berkat dari Samaim yang dikirim kepada orang-orang yang meminta di dalam nama Yahweh. Tetapi karena mereka undur, akhirnya di udara berkat itu dirampas, dimasukin ke alam roh. Jadi kalau kita meminta berkat dari alam roh, berarti kita meminta berkat rampasan, ya. Makanya saya ya sempat kaget juga ya, penyembah-penyembah Bapak Yahudi agak kreatif juga ya. Belum pernah masuk alam roh, tapi sudah bicara mengenai berkat alam roh. Ya, makanya saya bilang, kalau dia sudah pernah masuk alam roh ketemu sama saya, atau dari pernah masuk Samaim ketemu sama saya, kita bicara, kita langsung sumpah di hadapan Bapak Yahweh atas nama Samaim, atas nama tahta Elohim, ya, bukan atas nama diri sendiri, bukan ya, bukan atas nama pengajaran, bukan ya, karena pengajaran itu bisa dari setan, ya. Jadi itu ya, supaya kita mengerti ya, namanya disinilah nama Yahweh diproklamirkan kepada Bani Israel. Lalu barulah di sini dikatakan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Elohim. Ya, seperti kita ketahui dari Mesir
ke tanah perjanjian ya, itu memakan waktu 40 tahun. Bayangkan, itu jaraknya dekat gitu ya. Kalau satu bangsa jalan kaki dari Mesir ke Israel sekarang ini, itu kalau jalan kaki itu paling lama 2 minggu. Itu pelan-pelan itu jalannya. Itu sampainya 2 minggu. Ya. Karena saya dulu sering ke Israel ya. Pulang pergi sering ke Mesir, Israel, Jordan, dan ke 10 negara-negara Arab lainnya. Saya sudah masuk ya. Ke Lebanon juga saya sudah pernah masuk. Jadi artinya apa? Artinya karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, akhirnya dibawa muter-muter ya, selama 40 tahun. Artinya satu generasi itu dibawa muter-muter. Nah, disitulah Musa yang membawa Bani Israel. Lalu Bani Israel masuk ke tanah perjanjian ya, seperti yang kita ketahui ya, sejarah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi inilah mengenai Musa diutus Elohim pada masa itu ya. Sebenarnya sama juga dengan ketika Nuh juga diutus ya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sama juga ya. Orang-orang sekitarnya itu menolak ya, dan bahkan mengetahui Nuh, emangnya kamu siapa? Kamu saja bangun bahtera aja di atas gunung. Emangnya banjirnya setinggi apa? Ya. Gunung ini udah tinggi ya kan? Nah, seperti itu, sama seperti sekarang juga begitu. Emangnya kamu siapa? Ya, sekali lagi saya katakan, kalau orang bertanya kamu siapa, ya, makanya saya dari dulu saya itu tidak pernah memberikan kesaksian-kesaksian seperti ini. Paling cuma kesaksian-kesaksian ringan saja, ya, seperti misalnya ya waktu itu istri saya sembuh dari pengentalan darah. Ya, anak-anak kami lahir semua dengan luar biasa ya. Artinya secara ilmu kedokteran tidak mungkin ya anak-anak kami bisa lahir 3 itu tidak mungkin. Karena ada teman saya ya yang mengalami hal yang sama, itu sampai 6 kali keguguran. Dia tidak punya anak sampai dengan saat ini. Ya, 6 kali keguguran. Sama penyakitnya, pengentalan darah. Makanya dokter bilang tidak mungkin punya keturunan, adopsi saja. Ya, rata-rata dokter memberi, apalagi sampai sudah 6 kali, ya 6 kali keguguran. Jadi artinya ya seperti itu paling kesaksian yang kami sampaikan ya pada jemaat pada saat itu. Bahkan juga kemarin juga kesaksian-kesaksian ya anak-anak kerja di BUMN, terus masuk ini dapat beasiswa ya dari pemerintah dan sebagainya ya seperti itu ya. Pasti kan orang mengatakan wah, yang tidak percaya pun begitu, bisa kerja di BUMN, bisa dapat beasiswa, pasti akan begitu kan, pasti akan membandingkan seperti itu ya. Nanti makanya kita lihat tanda kuasa apa yang diberitahu oleh Bapak Yahweh kepada saya ya untuk pengutusan ini ya. Nah, di sini kita masuk ya berikutnya, diutus Elohim di zaman akhir ya. Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach mendengar teriakan mempelainya di zaman akhir ini. Ya, jadi sebenarnya seperti kita ini, seperti saya kalau saya berdoa itu selalu mengatakan, Tuhan kapan Kau datang? Ya, datanglah bila perlu malam ini. Jadi kita itu keluh kesah kita itu kita sampaikan dalam doa-doa kita. Itu artinya teriakan ya. Sama ketika bangsa Israel waktu di Mesir, mereka berteriak, ya, mereka mengeluh atau apa ya. Kapan kami bisa bebas dari Mesir? Kapan kami bisa ini? Kapan kami ini? Ayo, Bapak Yahweh, sedangkan itu mereka minta Yahweh untuk menolong mereka ya. Dan itu didengar. Begitu doa-doa kita itu didengar. Ya, seperti sekarang kita berdoa, Tuhan Yesus datanglah, jemput kami mempelai kudus-Mu. Itu Tuhan mendengar. Jadi kita seperti berteriak ya. Lalu dikatakan Elohim akan menjemput mempelainya dari bumi. Ya, mempelainya kita ini akan dijemput dari bumi. Itulah nanti pada saat rapture. Istilah rapture ini memang kalau kita baca ya di
ILT3 itu agak bagus ya. Makanya ada judul perikopnya diangkat dan ditinggal. Ya, tapi kalau terjemahan yang lama itu dia bilang kedatangan anak manusia. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau kedatangan yang real itu nanti, ya, pada saat Armageddon, pada saat peniupan sangkakala, pada saat Rosh Hashanah, itulah kedatangan dia sebagai raja di atas segala raja, ya, bukan rapture. Itu dilihat seluruh dunia. Dia datang dengan mempelai-mempelai kudusnya di atas awan-awan, menghancurkan anti Hamasya. Itu pada saat Rosh Hashanah, ya, peniupan sangkakala, itu hari raya ke-5. Jadi Rosh Hashanah itu adalah tahun barunya Ibrani. Itu jatuh di bulan September atau Oktober. Ya. Itu kedatangan dia sebagai raja di atas segala raja. Tapi kalau kedatangannya untuk menjemput yang diangkat dan ditinggal, itu tidak ada tanda-tanda yang kelihatan. Ya, seperti kita sudah sering baca ya, mengenai yang diangkat dan yang ditinggal. Lalu berikutnya dikatakan Elohim itu mengutus seseorang, ya, sama seperti zaman Musa. Tidak mungkin Bapak Yahweh atau Elohim itu ngomong itu waktu ini di Mesir, dia teriak itu dari Samaim, "Hei Israel, aku akan keluarin kamu semua dari Mesir." Ya, mungkin seperti itu. Dia melalui orang, ya, orang yang dia percaya, dia utus. Ya, sama seperti zaman akhir ini juga begitu sebenarnya. Ya, mungkin banyak orang diberi penglihatan rapture. Ya, kalau saya baca mungkin ada ratusan orang di seluruh dunia. Ya, diberi penglihatan rapture. Cuma apakah mereka diutus? Tidak, saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan saya diutus untuk mempersiapkan mempelainya untuk di rapture. Saya belum pernah dengar. Siapapun mereka di muka bumi ini, saya belum pernah dengar. Ya, makanya ini saya sampaikan, ya, saya sampaikan pada saat ini, ya. Bagi saya tidak ada masalah, karena saya bilang saya hanya sanggup orang-orang yang Engkau sudah percayakan kepada saya, Tuhan Yesus, untuk menjadi mempelaimu. Yang lainnya biarlah urusan Engkau, Tuhan Yesus Masiah. Karena apa? Karena saya tidak mungkin, istilahnya begini, tidak mungkin berkoar-koar berlebihan, ya. Artinya apa? Karena kita juga hidup ada undang-undangnya. Ya, tidak mungkin kita bikin keributan, tidak mungkin kita mengklaim, wah begini, enggak, ya. Saya tidak mau seperti itu, ya. Tapi artinya Elohim itu mengutus seseorang di zaman akhir. Lalu dikatakan Elohim minta supaya mempelai percaya bahwa seseorang itu telah diutus, ya. Jadi kalau kita, ya, makanya waktu kami dulu keluarga ikut suatu tempat, ya, di salah satu tempat yang sudah penyembah Bapak Yahweh. Ketika kami telusuri, ya, ternyata pimpinan rohaninya tidak pernah mengklaim dia itu diutus untuk mempersiapkan mempelainya. Ya, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Saya belum pernah mendengar mereka mengatakan saya diutus. Ya, saya belum pernah mendengar. Makanya saya bilang, saya tanya, dan saya bukan tanya kepada manusia, saya tanya kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti saya akan cerita dulu ya. Jadi saya selesaikan dulu ini. Elohim minta supaya mempelainya percaya bahwa seseorang telah diutus Elohim. Lalu kemudian Elohim memberi tanda kuasa kepada seseorang untuk melawan Satan atau Lucifer atau HBS, ya, Hilal bin Sahar, ya. Jadi ada kuasa kepada orang itu. Ya. Saya perhatikan juga. Saya juga tanya sama Bapak Yahweh, sama Tuhan Yesus. Emangnya saya siapa ini Tuhan? Saya bilang, kok harus saya yang diutus? Ya, saya tanya begitu. Ya, nanti saya akan ceritakan ya sedikit lebih lengkap ya. Nah, lalu disinilah disebut nama Yahweh Besel Yesus itu diproklamirkan sebagai kepada mempelainya, kepada kita. Ya, jadi disinilah asal mulanya mempelai itu, nama Yahweh itu diproklamirkan. Seperti tadi nama Musa, zaman Musa
nama Yahweh diproklamirkan untuk kepada suatu bangsa. Begitu juga saat ini nama Yahweh itu, Tuhan Yesua itu, Besem Yesua itu diproklamirkan kepada mempelainya. Jadi hanya mempelainya, ya. Jadi kalau di luar nama itu bukan mempelai, ya. Dengan alasan terjemahan itu bahasa Ibrani, itu bahasa bukan bahasa kita, ini dan sebagainya. Emangnya nama kita pernah berubah ya? Kalau kita pergi ke Israel, saya rasa nggak ada namanya berubah. Oh itu zaman dulu, lah orang lahirnya beda, matinya beda, namanya beda artinya. Kok bisa orangnya sama? Nggak mungkin ya. Nah, lalu dikatakan, nah itu nama Yahweh Besem Yesua diproklamirkan kepada mempelainya. Lalu mempelainya dipersiapkan masuk saat rapture, ya. Jadi mempelai Tuhan Yesus itu dipersiapkan masuk saat rapture, ya, karena waktu sudah sangat dekat, waktu rapture itu sudah sangat dekat. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya untuk mempersiapkan diri. Karena apa? Karena tidak gampang, ya, seperti saya bilang. Ya, saya sedikit cerita ya. Waktu itu saya diberi penglihatan, ya, tahun 2022 awal. Tuhan Yesus datang, semua orang tertidur di sekitar saya. Saya tidur di suatu tempat yang cukup besar. Ya, saya tidak tahu apakah itu menggambarkan bumi atau hanya menggambarkan Indonesia, saya tidak tahu. Ya. Tapi di situ ada orang-orang yang saya kenal dan orang-orang yang tidak saya kenal. Ketika Tuhan Yesus datang, saya berteriak sangat keras. Sampai saya teriak keras itu istri saya dengar. Sampai dia juga terbangun ya. Sampai 3 kali saya teriak. Tidak ada satupun yang bangun. Orang-orang yang saya kenal. Ya, tidak ada satupun yang bangun. Sama seperti sekarang. Kalau saya bicara Yahweh, mereka bilang, udahlah, samanya itu. Ya, jawabannya seperti itu, samanya itu. Berarti mereka memang tidak mau bangun, tidak mau menyambut. Ya, berarti mereka tidak mungkin di rapture. Siapapun mereka, ya, sekalipun mereka punya karunia roh, sekalipun mereka bolak-balik pernah ke Samaim, ya, tiap hari bila perlu ke Samaim, ya, tetapi tidak tahu nama yang benar. Itu perlu dipertanyakan. Sama seperti Lucifer juga begitu. Tiap saat dia ada di Samaim dulu, tapi dia dengan congkaknya, dengan keangkuhannya, akhirnya Bapak Yahweh tahu dia istilahnya ya seperti menghina, ya, menghujat melalui alam pikirannya. Ya, artinya apa? Artinya belum tentu ya orang yang pernah atau sering masuk ke Samaim belum tentu bisa di rapture, ya, sekalipun engkau mengatakan aku diutus, utusnya seperti apa. Dan setelah saya pelajari semua, karena ya seperti saya bilang tadi, karena saya sudah sering kali ya masuk ke alam roh, meskipun saya baru 2 kali masuk ke Samaim, 1 kali saya masuk ke alam maut, ke neraka. Tetapi ke alam roh saya berkali-kali, bahkan bisa dibilang lebih dari 100 kali. Jadi saya khatam, ya. Mungkin kalau ada dengar khatam itu tahu ya. Sebenarnya saya melihat orangnya saya sudah tahu, ya, dia akan kemana saya tahu sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat keluarga saya ketika dia ngotot, saya kasihan sebenarnya. Ya, dalam hati saya bilang, Bapak Yahweh jamah dia. Karena tidak mungkin saya keras, tidak mungkin saya bilang, kamu nanti masuk ke alam maut, berarti saya menghakimi dia. Saya tidak mau seperti itu. Meskipun itu bisa saya lakukan, bisa saya ucapkan. Karena Bapak Yahweh bilang apa? Kamu punya kuasa, kamu diberi kuasa. Makanya kan waktu diberi kepada Abraham bilang, kalau kamu mengutuk orang yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk orang itu. Kalau kamu memberkati orang yang memberkati engkau, maka aku memberkati orang itu. Jadi mempelai Tuhan Yesus itu punya kuasa, bisa mengutuk orang. Dalam arti selama itu dalam koridor yang benar, ya, bukan sembarangan mengutuk, bukan. Apalagi kalau sampai menghina Bapak Yahweh, kita punya otoritas, ya, untuk mengutuk dia. Kalau dia menghina, ya, terang-terangan, ya,
Kenapa? Maka saya bilang tadi saya khatam. Ya, saya diajarin, dia diberitahu oleh Bapak Yahweh itu bukan sekali dua kali, lebih dari 100 kali. Ya, seperti tadi saya bilang, ada malaikat saja, tiap saat ada di samai, itu saja bisa jatuh. Ya. Lalu saya diperlihatkan juga tanda kuasa, apa yang sudah saya lakukan, Bapak Yahweh. Saya sampai bilang begini, saking lugunya saya bilang, kan engkau tahu Bapak ya, si Anu itu kan begini, dia katanya membangkitkan orang mati, dia katanya begini. Pokoknya semua keluh kesah itu saya sampaikan. Memang tidak langsung dijawab, saya sampaikan sekarang langsung dijawab besok, enggak. Itu proses, kadang minggu depan, kadang 2 minggu lagi. Kadang setelah itu 3 hari, sebulan kasih tahu. Bahkan pernah seminggu sampai 3 kali saya dikasih tahu, begini. Diajari saya, disuruh baca saya firman, baca ini. Makanya kemarin saya bilang tanda itu ya, yang Wahyu 13 itu. Ya, tanda itu, jadi gini, kita beda penglihatan zaman Rasul Yohanes dengan sekarang ini beda. Rasul Yohanes itu tidak pernah melihat handphone. Ya, jadi dia melihat itu seperti ini. Saya diberitahu ya, di tangan kanannya ada tanda. Dia tidak tahu ini handphone ini tanda apa. Ya, karena zaman 2000 tahun yang lalu ini bukan barang, artinya ini barang yang aneh. Ya, tidak pernah dia lihat. Itu artinya tanda. Ya, inilah tanda itu. Ya, jadi ini saya dikasih tahu ya, jadi makanya saya mengerti. Kalau saya tidak dikasih tahu, saya tidak mengerti. Ya. Lalu saya tanya, kenapa harus saya? Dia kan punya karunia begini, penyembuhan dan sebagainya. Lalu saya diingatkan, saya pernah melayani orang yang sebenarnya harusnya mati. Ya, tahun 2013 masuk ICU di rumah sakit Sunter, kepalanya pecah, semua badannya remuk tulangnya karena dilindas truk besar, truk tronton atau apalah namanya, trailer atau peti kemas, saya juga nggak tahu, tapi truk yang sangat besar, dan kepalanya ditutup. Karena apa? Karena sudah keluar isi otaknya. Ya, saya diperlihatkan itu. Lalu sewaktu saya berdoa, saya menguduskan dia dengan minyak kudus. Saya bilang, meskipun saya dulu masih menyebut nama-nama ya, karena bapaknya juga kasih tahu, betul, kamu dulu menyebut nama saya, nama yang tidak benar ya, tetapi aku tetap pakai engkau. Makanya saya diingatkan juga mengenai Kaisar Kores yang membangun bait suci kedua. Itu juga tidak mengenal Yahweh ya, tapi Bapak Yahweh pakai dia untuk membangun bait suci kedua ya. Lalu saya kaget, betul, saya doain dia sekitar jam 2, waktu itu besuk jam 2, saya bawa teman saya, cuma teman saya tidak bisa masuk, dia karena harus masuk ke ICU itu harus 1 orang, karena sudah ada istrinya di sana. Saya masuk, saya cuma doa, saya doa cuma 1 menit, saya cuma urapi dia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya bilang, engkau sembuh, engkau pulang, engkau sehat, semuanya normal. Saya ngomong begitu, tanpa ada perasaan apa ya, berat gitu ya, wah kok saya berani ngomong begitu gitu ya, sampai saya diketawain sebenarnya sama ini istrinya, dia cerita sama cicinya itu teman kamu pendeta tuh, itu kayaknya ini ya, aneh gitu, orang ini kokoh kamu ya sebenarnya sudah mati, nggak mungkin orang hidup kepala pecah, ya tulang-tulang hancur, bahkan bagian dalam isinya kayak levernya apa itu hancur dilindas, ya bagaimana bisa hidup? Impossible, tidak mungkin. Ini hanya tunggu mati saja gitu. Tapi itulah Bapak yang ingin perlihatkan ya. Ketika saya urapi dengan minyak kudus, itu besok paginya dia bangun. Ya, dia teriak. Katanya, ini diceritakan sama saya setelah saya ketemu ya. Sampai saya perhatikan, saya lihat badan dia kan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya balik sebagai kok, saya bilang. Saya lihat kepalanya, ada yang dijahit nggak? Enggak ada om. Kamu dikasih obat apa? Nggak ada. Saya pulang dari rumah sakit makan biasa aja. Terus, ya disitulah dia bilang, terima kasih om katanya. Di situ saya sampaikan ya. Artinya begini, makanya saya disampaikan,
Ini kuasa, begitu juga keponakan kami, ya. Itu jelas, banyak saksinya. Ya. Saya tidak mau merekam, ya. Meskipun saya punya kapasitas waktu itu merekam, ya. Saya tidak mau hal-hal seperti itu direkam, tidak. Bagi saya, makanya saya bilang sama Bapak ya, itu kan bukan saya yang melakukannya, Bapak Yahweh, itu kan engkau yang melakukannya, bukan saya. Betul, aku memakai engkau. Aku belum pernah memakai siapapun di muka bumi ini dengan kuasa seperti itu. Makanya saya tanya sama Bapak Ibu, saya lihat juga di YouTube, ada nggak orang yang pecahnya, kepalanya pecah, badannya hancur, itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit, seperti sebelum dia mengalami hal seperti itu. Dan saya lihat belum ada. Sekalipun dari saya dulu punya gembala, ya, yang katanya punya karunia seperti itu, tidak pernah. Ya, tidak pernah ada orang kepala pecah itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit tanpa berobat jalan, tanpa apa. Begitu juga dengan keponakan kami. Bahkan orang-orang yang koma ada sampai 1 tahun di ICU, di rumah sakit Cipto, ada lagi di macam-macam di Siloam, di apa, koma, hanya dalam tempo hitungan jam, hitungan 2 hari itu bangkit seperti sebelum masuk ICU, bahkan seperti ketika dia sehat sebelum sakit. Tidak ada berobat jalan, tidak ada apa, tidak ada, bahkan ya seperti saya pernah cerita, kita pernah melayani mantan RI 1, kita pernah masuk ke, istilahnya masuk ke Pentagonnya Indonesia tanpa ada pengawalan, bahkan seluruh penjaga Pentagon itu memberi hormat. Karena apa? Karena kita punya mobil dirubah bintang 4 sama Bapak Yahweh. Itu diperlihatkan semua, ya. Artinya apa? Saya kaget. Inilah kuasa yang aku berikan kepada kamu. Makanya aku meminta engkau berteriak supaya mempelaiku bangun, mempersiapkan diri untuk menyambut aku. Ya, itu kata Bapak Yahweh. Saya sampai bilang, saya ini tidak tahu cara beribadah yang benar. Bapak Yahweh, gimana saya harus beribadah? Bagaimana saya harus menyembah engkau atau apa? Bagaimana saya harus merayakan hari-hari raya, 7 hari raya atau apa? Itu semua saya tanya, ya. Tapi artinya seiring berjalannya waktu ya mengalir, saya percaya Bapaknya juga turut campur gitu ya di dalam apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi makanya saya kaget. Sampai saya berkali-kali ngomong, jangan saya, Bapak ya, itu kan ada si Anu, saya sebut namanya, yang tempat kita ibadah dulu. Si Anu, si A, si B, si C, si D, itu kan sudah penyembah engkau Bapak Yahweh, sudah puluhan tahun mengenal engkau. Mungkin sudah 30 tahun, 20 tahun, atau berapa tahun tuh. Mereka lebih tahu yang namanya Torah, mereka tahu yang namanya Damar Elohimu yang tersembunyi mengenai bahasa aslinya. Tapi saya kaget, aku tidak pernah pakai mereka, kata Bapak Yahweh. Waduh, padahal waktu itu kita baru masuk, belum ada sebulan di situ. Kok bisa? Saya bilang, ya saya kan nggak tahu apa-apa, saya nggak kenal mereka, saya nggak kenal, apalagi orang-orang baru kan, yang saya kenal ya. Sedangkan orang-orang lama saja belum tentu saya kenal dengan baik. Apalagi ini cuma say hello, cuma karena dituntun untuk ibadah ke situ ya. Tapi ya itu, kok nggak dipakai, nggak panggil mereka Bapak Yahweh. Kan mereka tinggal kau poles saja Bapak Yahweh. Tapi yang nggak ngerti saya. Makanya kemarin pas setiap kita perjamuan tiap malam itu, di situ baru saya mengerti. Karena seperti saya bilang tadi, kalau orang jatuh ke dalam dosa, ya, itu tidak segampang itu menghapus dosa. Ya, tidak segampang Bapak Yahweh ampuni saya. Darah Yesus Masias sudah tercurah untuk menghapus dosa saya. Betul. Tapi bukan begitu caranya. Ada aturannya. Secara roh ada aturan. Itu secara roh. Makanya saya bilang tadi, kalau kita punya karunia roh, kita tahu. Makanya saya bilang, kalau you mau menguji saya, kalau you punya penglihatan, lihat saya. Ya, karena sudah lebih dari 10 orang melihat saya. Ada yang mengatakan kamu itu dijaga pasukan malaikat, kamu itu berjubah kekilau-kilauan.
itu orang-orang yang melihat saya dari alam roh. Meskipun dia tadi punya penglihatan, ya dia melihat setan, tapi ketika melihat saya, dia hanya melihat kemuliaan Yahweh. Ya, makanya waktu kita pentahiran, saya sudah melakukan pentahiran itu sejak 2008 di Sungai Yordan, dan disitulah penglihatan mengenai malaikat. Makanya saya bilang, kalau ada yang punya penglihatan mengenai malaikat atau mengenai Bapak Yahweh, lihat saya. Benar nggak si Henry ini berbicara? Bohong nggak dia? Lihat saya. Bilang sama Bapak Yahweh, benar nggak itu si Henry itu engkau utus? Makanya waktu saya dulu di Israel begitu, saya bicara begini juga. Saya bilang, kalau kamu saya baptis, kamu masuk ke dalam samain. Saya bilang, wah berani banget nih pendeta ngomong begitu, baptis kata masuk surga. Malamnya dia lihat saya, Bapaknya perlihatkan saya dikawal pasukan malaikat. Itu dikelilingi saya dengan malaikat. Wah, sampai dia bilang, belum pernah saya meminta kepada Tuhan, waktu itu masih menyembah nama yang lama ya, saya langsung diperlihatkan siapa Pak Pendeta. Itu lebih dari 10 orang. Makanya sekarang pun begitu. Kalau ada nanti yang melihat YouTube ini, silahkan lihat saya. Ya, karena apa? Karena bukan saya. Ya, saya tidak mengandalkan diri saya. Seperti saya bilang tadi, secara manusia kami itu orang-orang yang ya pas-pasan. Ya, artinya bukan orang-orang hebat ya, bukan. Meskipun ya Tuhan mengaruniakan hal-hal yang luar biasa ya, tetapi kita orang-orang biasa. Makanya silahkan lihat, silahkan uji saya dengan roh apapun itu. Kalau engkau punya roh dari nenek moyangmu, kalau engkau punya roh dari kepercayaanmu. Karena saya pernah diuji oleh orang yang rohnya ya dari sana ya, yang biasanya dia bisa melihat, wah kamu tuh ada ini, ada apa setan gitu di belakang kamu, mau begini kamu. Dia biasanya begitu melihat orang. Tapi begitu melihat saya, dia langsung bilang, wah kamu beda. Dia, kenapa? Iya, saya melihat kamu beberapa hari yang lalu. Ini kejadiannya bukan kemarin ya, ini kejadiannya udah hampir 20 tahun lalu di perusahaan saya di BUMN. Ya, dia keturunan Betawi Arab. Dia bisa melihat orang. Dia setiap orang dia lihat itu ya begitu. Jawabannya selalu begitu. Wah kamu ada ininya, kamu nanti begini, hati-hati kamu. Kamu di belakang kamu dikuntit sama makhluk begini. Kamu akan begini. Tapi begitu dia tanya saya, dia langsung kaget sampai dia bilang, kamu dijaga suatu kuasa yang luar biasa. Saya tidak bisa sebut tadi karena dia malu kan, karena kalau dia menyebut nama dari agama lain dia pasti akan ini. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan, saya siap diuji. Saya tidak tersembunyi, saya siap diuji. Ya, bahkan kalau bila perlu saya siap masuk lautan api. Ya, makanya seperti saya bilang, kalau mempelai Tuhan Yesus melakukan apa yang kita lakukan selama ini, tetap setia. Ya, kepada bapak saya juga saya bilang, papi saya almarhum. Kalau papi nanti masuk neraka, saya menggantikan papi. Selama papi setia dengan apa yang saya sampaikan. Kira-kira ada nggak gembala yang berani ngomong begitu? Saya akan gantikan kalian di alam lautan api selama kalian setia dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nggak ada. Ya, saya belum pernah dengar. Mungkin kalau ditinggal ya, maksudnya saya akan siap menemani kalian kalau tidak di rapture. Ya mungkin itu biasa. Tapi kalau mengatakan siap masuk lautan api, itu saya belum pernah dengar. Gembala manapun di muka bumi ini belum berani mengatakan, saya siap menggantikan kamu di lautan api. Hal yang sama pernah saya lakukan kepada papi saya. Kalau papi masuk neraka, saya menggantikan papi. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak saya ada di Firdaus. Karena ada 5 penglihatan. Ya, dia lebih dari 5. Dia ada di Firdaus saat ini. Meskipun nanti dia upahnya ada di bumi baru. Ya, saya tidak nakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Ataupun saya tidak. Bagi saya pilihan keselamatan masing-masing. Ya, kalau kita percaya kita diselamatkan, kalau enggak ya sudah. Nah, terus kemudian saya masuk ke alam roh juga, seperti saya pernah sampaikan, saya bertarung
bertarung dengan malaikat maut. Jadi bukan cuma sekedar kalau kita lihat di entertainment di TV, ada orang katanya ketemu malaikat maut, terus dia lihat malaikat maut itu jalan-jalan, saya serem loh, hanya ngeliat doang. Saya bukan cuma melihat, saya bertarung, saya dihancurkan di alam roh, saya dibanting-banting, saya dicekik, dan itu nyata. Ya seperti kita dicekik ini, seperti kita dibanting, artinya kalau dibanting ini kan tulang-tulang kita patah semua. Ya harusnya seperti itu. Ya. Tapi memang sakit sekali. Jadi saya mengalami yang namanya kesakitan itu, saya mengalami di alam roh. Itu masih alam roh, belum alam maut, di neraka, dibakar, ya, ditusuk-tusuk. Udah itu pulih lagi, sakit lagi, pulih lagi, sakit lagi. Makanya saya bilang, kalau belum pernah seperti itu, jangan coba-coba menyesatkan orang. Ya, jangan coba-coba mengklaim, wah itu menyesatkan, perjamuan menyesatkan. Jangan coba-coba. Kasihan kamu. Siapapun kamu, umur berapapun kamu, umur 100 tahun pun kamu saat ini, seharusnya kamu dihormati. Tapi karena kamu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman, ya kasihan, akan disiksa nanti. Dan orang bertobat itu seperti saya bilang tidak gampang. Kalau kita tuh penyelesaiannya kita harus pelepasan. Dan kalau dia seorang pimpinan rohani, dia harus turun dari mimbar. Dia harus turun dari mimbar, tidak boleh berkhotbah sampai selesai dia punya masalah. Itulah pengampunan yang sebenarnya. Gak bisa dia bilang, wah itu sudah diampuni. Betul, kita semua pernah berbuat dosa, ya. Tetapi pengampunan tidak seperti itu, tidak sesederhana itu, ya. Makanya Tuhan Yesus itu adalah korban penghapus dosa. Ya, itulah yang dia genapi. Jadi kalau dia seorang pimpinan rohani, seorang pendeta jatuh, syaratnya dia harus turun dari mimbar. Dia harus menanggalkan kependetaannya, kegembalaannya, dan dia harus tidak boleh berkorban sampai waktu, dan dia harus dilepaskan oleh seseorang. Makanya tadi semua harus diutus itu oleh seseorang. Tidak bisa dia ngomong, ya karena apa? Karena di udara ini banyak roh, ya. Itu belum tentu kita doa dengan Bapak Yahweh. Pasti setan akan mendengar. Wah, ini kamu nggak bisa, kamu harus dilepaskan kamu, ya, nggak bisa. Makanya kan banyak orang yang kerasukan zaman Tuhan Yesus, kan mereka bilang, Yesus, anak Elohim, tolong saya. Harus begitu, harus ada. Ya, sama sekarang juga begitu. Tuhan Yesus juga mengirim utusannya. Gak serta-merta, wah saya dapat penglihatan. Kalau cuma satu kali penglihatan, belum tentu. Kamu harus punya penglihatan ratusan kali. Makanya saya bilang tadi, saya sampai khatam. Melihat orang pun saya sebenarnya tahu. Ya, siapapun dia, saya tahu dia akan kemana. Ya, dan itu dikasih tahu juga sama Bapak Yahweh. Ya, makanya saya bilang, kalau orang seperti saya sudah banyak tahu, ya, tetapi saya misalnya tidak diselamatkan, itu mengerikan. Makanya kan kemarin saya bawa renungan itu, yang renungan jangan setelah kita memberitakan kabar baik kita sendiri ditolak. Nah, itu bisa terjadi ke orang-orang seperti saya, atau bahkan mungkin bukan orang seperti saya, ya, orang-orang yang ya cuma satu kali dua kali atau diperlihatkan alam roh itu. Jadi itu yang ini yang Bapak kenapa saya diutus harus ini, dan saya harus menyampaikannya secara terbuka, ya, dan secara online supaya didengar. Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Artinya saya sudah tidak bertanggung jawab dengan keselamatan masing-masing orang-orang yang mendengar. Ya. Lalu dikatakan di sini berikutnya, disuruh teriak untuk membangunkan mempelainya dalam menyambutnya saat Tuhan Yesus datang. Saya minta kepada, ini tadi ya, saya baca aja. Saya minta kepada Tuhan supaya orang lain saja dipakai karena mereka sudah lebih dulu mengenal nama yang benar dan kudus, tetapi ditolak Tuhan. Saya diperlihatkan kuasa Tuhan Yesus dalam 35 tahun pelayanan yang saya lakukan sejak 1988. Saya merangkum dari penglihatan tersebut ada 5 ketentuan supaya di-rapture. Mata rohani saya melihat sangat sedikit mempelai Yesus Hamasiah yang di-rapture. Ini seperti saya bilang tadi, cuma ratusan orang. Yang menyangkal nama Yesus, biasanya Tuhan Yesus Hamasiah tidak mungkin di-rapture.
dikuduskan atau dibaptis dalam nama yang benar dan kudus supaya ikut di rapture. Dosa sekecil apapun jika tidak dihapus, diampuni Tuhan Yesus Masiha, tidak mungkin di rapture. Jadi seperti tadi ini ya, dosa sekecil apapun ya. Karena begini, yang namanya mentoring ya, manusia kita aja di dalam dunia aja mengenal namanya mentoring. Mentoring itu adalah pembinaan. Ya, kalau orang ini sudah siap dibina, dia bisa dilepas. Artinya dia sudah. Makanya kan kalau orang masuk ke lapas itu ada pembinaan. Begitu sudah selesai, dia bisa dilepas kembali bergaul ke Injil. Begitu juga orang yang berdosa juga begitu, harus dibina, ya, untuk dilepaskan semuanya di hadapan Bapa Yahweh. Jadi tidak cuma sekedar ngomong, Bapak Yahweh ampuni saya, nggak sekedar, tapi harus ada yang membina, harus membimbing, dan harus dimeteraikan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiha, dan harus dikuduskan dengan minyak kudus. Baru dimeteraikan dengan kata-kata oleh mempelainya yang diutus, ya. Jadi bukan sembarangan, ya. Saya ingin sampaikan, tidak gampang menjadi mempelai, ya. Lalu tadi yang berikutnya, yang ini, dosa sekecil apapun jika tidak dihapus tidak mungkin di rapture. Lalu hubungan antar sesama manusia, keluarga, teman, orang di sekitar harus positif dan terbina baik. Lalu yang ini, jangan menambah mengurangi firman Yahweh Besen Tuhan Yesus Masiha. Ini yang sering dilakukan ya, terutama orang-orang yang sudah mengenal nama Yahweh, itu suka menambah mengurangi firman ya. Makanya definisi Besen aja orang nggak tahu. Ya, Besen itu Ben dan Sen. Ya, sekali lagi saya lihat terjemahan Besen itu di dalam nama. Ben dan Sen itu sebenarnya di dalam nama anaknya. Ben itu nama anak dari bapaknya. Itu Ben. Kayak Bin, ya, bahasa Arab Bin. Kayak saya, Henry Ben Sirait. Ya, artinya nama orang tua saya bawa itu ya, marga itu. Bisa seperti itu. Atau misalnya Ishak Ben Abraham, seperti itu. Jadi itu nama anaknya, ya, nama anak dari bapaknya. Seperti itulah. Itu makanya Besen itu Ben dan Sem, artinya makanya kita berdoa Yahweh Elohim Besen Adonai Semua. Yahweh Elohim di dalam nama anaknya Tuhan Yesus. Itu arti Besen. Ya. Tuhan Yesus, Besen Tuhan Yesus Masiha. Lalu semua ikatan dosa harus dilepas. Tidak boleh ada satu titik pun dosa. Sekecil apapun dosa itu harus dihapus. Karena kalau dosa itu ada, tidak mungkin kita masuk samanya. Tidak mungkin kita dirapture. Sekecil apapun dosa itu, ya, itu harus dilepas. Lalu berikutnya kita lihat di sini, ya, Musa ya, waktu membelah laut merah, ya. Lalu begitu juga ilustrasi kedua, ya, kita disiapkan suatu ya, seperti inilah penyambutan yang luar biasa ya pada saat nanti kita di rapture, penyambutan yang luar biasa. Lalu kesimpulannya adalah nama Yeshua Yosinwo Ayin itu adalah penggenapan mempelai kudusnya dari nama Yahweh ya. Ini zaman Musa ya. Jadi diproklamirkan secara bangsa itu pada zaman Musa. Lalu nama Yahweh dan Yeshua adalah nama yang benar dan kudus yang dibukakan bagi mempelainya. Jadi bagi kita itu adalah nama yang benar dan kudus. Lalu dikatakan nama Yahweh dan Yeshua itu berpenuh kuasa di bumi dan di samai atau di sorga ya. Setiap mempelai baik pria maupun wanita ketika dipersatukan dalam ikatan perkawinan, maka keduanya harus menggunakan nama asli, nama asalnya. Lalu mempelai kudusnya diangkat di rapture di zaman akhir melalui nama kudusnya dan dengan kuasanya. Ya, kuasa di sini artinya kuasa menghancurkan dosa ya. Jadi bukan cuma sekedar kuasa membangkitkan orang mati ya, tetapi kuasa menghancurkan dosa. Karena dosa itu harus dihancurkan ya. Kalau dia hancur berarti hilang. Berarti dihapus, itu maksudnya. Ya, jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh, Besen Tuhan Yesus, haleluya, Kores, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture, masuk ke samai, masuk ke surga kekal. Haleluya. Amin. Ya, kita